kalau saya nggak mau ngantri makanan si pelaku lagi. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam, tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven, itu saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dilempari lagi pakai barang-barang. Terus yang endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya berdarah. Jadi pernahkah kita bertanya, mengapa keadilan seolah-olah hanya milik mereka yang bersuara paling keras atau mereka yang punya akses ke media sosial? Kasus anak bos roti yang menganiaya karyawannya bukan sekedar cerita tentang kekerasan, melainkan sebuah cerminan dari masalah yang lebih besar. Ketimpangan kekuasaan, arogansi, dan lemahnya penegakan hukum. Mari kita renungkan bersama bagaimana kita sampai di titik ini. Kasus ini menggambarkan sebuah pola yang sering kita temui. Seseorang dengan kekuasaan dan status sosial yang tinggi merasa berhak memperlakukan orang lain semena-mena. Anak dari pemilik pabrik roti ini menggunakan posisinya untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap karyawan hanya karena kesalahan kecil di tempat kerja. Pertanyaannya, apa yang mendorong tindakan seperti ini? Satu jawaban yang muncul adalah budaya feodal yang masih mengakar di masyarakat kita. Dalam budaya ini, orang yang dianggap lebih tinggi secara sosial seringkali merasa bebas dari konsekuensi hukum. Ini bukan hanya soal satu individu, melainkan sistem nilai yang menciptakan kesenjangan antara yang berkuasa dan yang lemah. yang mungkin masyarakat ini dari kaum marginal. Ini kita prihatin pimpinan. Mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Diabaikan, Pak. Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan Kepercayaan masyarakat kepada Polri. Saat kasus ini pertama kali dilaporkan, tidak ada respon signifikan dari aparat hukum. Tapi, ketika video penganiayaan itu viral, polisi bergerak cepat. Fenomena ini menunjukkan realitas yang menyakitkan. Tanpa tekanan publik, keadilan sulit tercapai. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum. Kami juga apresiasi karena sudah ditangkap di Jakarta Timur itu walaupun terlambat. Karena apa? Ini kasus yang sudah sangat jelas, transparan, sudah kelihatan betul-betul apa kejadiannya, tapi prosesnya malah penangkapannya kurang lebih 2 bulan kalau saya ikutin. Dan bahkan kawan kami tadi menyampaikan bahwa ini setelah viral baru diproses. Baik, berarti sudah viral dulu. Sudah viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres. Mengapa fenomena ini terus berulang? Salah satu penyebabnya adalah hilangnya rasa tanggung jawab di antara sebagian aparat hukum. Alih-alih bekerja dengan prinsip keadilan, mereka seringkali memilih kasus berdasarkan tekanan, koneksi, atau bahkan manfaat pribadi. Masyarakat Indonesia akhirnya menemukan senjata baru, media sosial. Viralisasi menjadi cara efektif untuk memaksa aparat bertindak. Namun, ini juga problematik karena tidak semua orang memiliki akses atau keberanian untuk mempublikasikan masalah mereka. Kasus ini menyoroti kelemahan mendasar dalam sistem hukum kita. Ada beberapa hal yang patut kita cermati. Ketika seseorang memiliki kekayaan atau status, hukum seringkali tidak berlaku sama.
Anak bos roti merasa aman melakukan penganiayaan, mungkin karena keyakinannya bahwa posisinya akan melindunginya dari konsekuensi hukum. Kurangnya profesionalisme aparat hukum. Kasus ini baru ditangani serius setelah viral. Hal ini menunjukkan kurangnya inisiatif dari aparat untuk menegakkan hukum secara proaktif. Bukankah tugas aparat adalah melayani masyarakat, bukan bertindak setelah ditekan? Budaya permisif terhadap kekerasan. Di banyak tempat kerja, kekerasan verbal atau fisik seringkali dianggap hal yang wajar. Jika tidak ada langkah tegas untuk menghentikan budaya ini, kasus seperti anak bos roti akan terus berulang. Namun, kita tidak boleh hanya berhenti pada kritik. Kasus ini juga menjadi peluang untuk introspeksi dan perbaikan, baik bagi masyarakat maupun institusi hukum. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan bersama. Mengedukasi aparat penegak hukum. Aparat harus dilatih untuk bekerja secara independen, tanpa terpengaruh tekanan sosial atau koneksi pelaku. Transparansi dalam penanganan kasus harus menjadi prioritas. Menghapus budaya feodal. Kita harus membangun budaya kesetaraan, di mana status sosial tidak menjadi pembenaran untuk tindakan sewenang-wenang. Membangun kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka. Tidak semua masalah harus viral untuk mendapatkan keadilan. Kita membutuhkan sistem hukum yang bekerja tanpa perlu tekanan publik. Ya, saya hilaf. Hilaf? Ya, kamu merasa menyesal? Kasus anak bos roti bukan hanya cerita tentang kekerasan, tapi juga sebuah pelajaran besar bagi kita semua. Keberanian korban untuk berbicara, dukungan masyarakat melalui media sosial, dan akhirnya tindakan hukum yang diambil menunjukkan bahwa kita masih memiliki harapan. Namun, harapan saja tidak cukup. Kita membutuhkan sistem hukum yang kuat, aparat yang berintegritas, dan masyarakat yang sadar akan pentingnya keadilan. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa setiap individu diperlakukan setara di depan hukum tanpa perlu menunggu viral terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama mendorong perubahan, bukan hanya untuk kasus ini, tetapi untuk semua kasus serupa di masa depan. Karena keadilan bukanlah hak istimewa, melainkan hak semua orang. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk mendapatkan berita dan info menarik lainnya dari channel Omyo News.